Iya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sayang? Baik, Puasa hari ini? puasa. Sehat semangat ya? Iya, Sudah bisa kita mulai? sudah. Oke, dipersilahkan. Makan sahur di bulan puasa agar berkah untuk berpuasa. Sambutlah salamku dengan gembira agar tercurah bahagia kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ustadz Dewan Juri dan kepada seluruh hadirin sekalian yang saya hormati dan semoga Allah rahmati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuatan untuk bisa berpuasa. Salawat salam buat penghulu alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Dari hari ini sampai hari kebangkitan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah impian semua keluarga muslim. Tapi tentu tidaklah semudah seperti menyebutkannya. Keluarga bahagia itu diperoleh dengan upaya yang maksimal serta diiringi dengan doa, itu pasti. Upaya-upaya untuk mendapatkan keluarga bahagia harus terus dilakukan jika kita menginginkannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah materi dakwah yang berjudul Ramadan Membangkitkan Keharmonisan dalam Keluarga. Berlandaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa dalam pengertian yang luas adalah dengan keikhlasan berpuasa, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bertakwa kepadanya. Takwa dalam pengertian yang luas adalah kemampuan kita menjaga diri dan keluarga untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, serta mencegah diri dan keluarga dari perbuatan maksiat kepadanya. Keluarga muslim zaman sekarang banyak yang tidak tersentuh oleh keharmonisan dalam keluarga. Ayah tidak lagi sayang kepada anak dan istrinya, ibu tidak lagi patuh kepada suaminya, anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Suami istri tidak lagi malu berantem di depan anak-anaknya. Hilang rasa malu untuk berbuat maksiat dalam keluarga itu kepada Tuhannya. Bahkan yang lebih parah lagi, ada orang tua tega membunuh darah dagingnya sendiri. Anak membunuh ibu kandungnya, ayah memperkosa anaknya sendiri. Semua ini adalah pertanda tidak ada lagi ruh keluarga bahagia dalam keluarganya. Apa penyebabnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Yang pertama, kurangnya interaksi Yang pertama, kurangnya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengetahuan agama yang sangat kurang. Dan yang ketiga, kurangnya interaksi aktif dan positif dalam sebuah keluarga. Disinilah Ramadan memberikan alternatif penyembuhannya, yakni berpuasa dengan penuh keikhlasan di siang hari serta mendirikan malam Ramadan dengan sholat tarawih. Tadarus Al-Quran, berkunjung dengan orang soleh solehah dan lain sebagainya. Khusus untuk poin ketiga, penyebab kehancuran rumah tangga yaitu kurangnya interaksi aktif dan positif dalam sebuah keluarga. Ya, pertama, membiasakan berjamaah dalam keluarga. Sahur kita dianjurkan berjamaah bersama anak dan istri. Timbullah kasih sayang lewat sentuhan orang tua yang membangunkan anak-anaknya. Kedua, berbuka puasa kita berjamaah atau istilah sekarang iftar jama'i. Ada rasa timbul akibat keikhlasan kita berbuka puasa berjamaah. Doa bersama dipimpin oleh seorang yang ahli dalam keluarga, lantas diamini oleh satu keluarga. Rutinitas ini dilakukan selama sebulan, maka insya Allah lahirlah keluarga bahagia bagi yang belum muncul. Dibuat target murajaah setiap harinya. Timbullah bibit-bibit keluarga yang tangguh itu. Timbullah disinilah timbullah bibit-bibit keluarga yang bahagia, yang tangguh itu. Ini sejalan dengan ajaran Al-Quran dan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ramadan waktunya kita lebih memfokuskan diri dalam merawat keluarga kita, khususnya dalam bidang agama yang menjauhkan dirinya dari api neraka. Sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kalian yang paling bagus akhlaknya kepada keluarganya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Buah pukat, buah tomat untuk bahan bukaan puasa. Pidatoku ini sangatlah singkat. Maklum, saya belum dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ananda Syakila Elianer Amira, utusan dari Tanah Merah. Langsung saja kita dengarkan komentar yang pertama dari Ustadz Mayrido Hafera SHI. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Ananda Syakila Elianer Amira, payah menyebut nama ini ya. Sangka milioner.
Panjang namanya Pak Ustadz. Jadi umur berapa Ananda? 11. Umur 11 ya. Kelas 5, 6? 5. Kelas 5 ya. Jadi seorang penceramah itu dia harus menguasai beberapa hal. Satu, menguasai panggung, ya, panggung itu maksudnya audiens. Yang kedua, dia harus menguasai dalil-dalil ayat-ayat, cara membaca tadi, masih harus belajar lagi ya. Harus belajar terus. Udah umur kelas 6, pesantren Tanah Merah atau ini? Alamatnya Tanah Merah. Ya, belajar lagi ya sama mengajinya, karena huruf-huruf tadi panjang pendeknya masih ini ya. Main hantam aja nih. Tadi ada kata-kata berantem, ini main hantam ini. Ya. Kemudian ada kata hubungan harmonis tadi dengan hubungan dengan berjamaah di rumah. Ini bahaya kita nih. Justru berjamaah ini lebih banyak di masjid laki-laki ya. Tapi kalau iftar tadi itu cocok itu. Habis itu juga kadang-kadang justru Ramadan kadang-kadang bertambah jarang berjumpa ini. Anak-anak laki-laki lebih banyak lama di masjid, pulang jam 1 malam, jam 12 ya. Tapi kalau iftar tadi cocok ya. Jadi untuk Ananda kami apalah pantun kita buat. Kan Ananda kami pakai pantun tadi, buah manggis, buah pepaya. Jilbab Ananda kami manis tapi lupa-lupa juga. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya. Dan komentar yang kedua dari Ustadz Ali Basir Tanjung SAG MPDI, dipersilakan Pak Ustadz. Terima kasih Naya. Assalamualaikum Ananda Syakila. Waalaikumsalam warahmatullahi Elianer ya. Subhanallah. Ini yang perdana ya. Pertama baru ya ikut ini. Udah 2 kali. Ketiga. Oh, ketiga kali. Subhanallah. Udah pernah ikut? Udah pernah juara? Sudah pernah? Belum. Ya. Sudah 3 kali maunya ikut ke lomba dai ini, makin hari makin bagus ya. Udah punya pengalaman 2 kali. Nah, Ustadz catat dalam hitungan beberapa menit ini, intonasi suaranya sudah baik tapi kurang penekanan ya. Masih datar. Apa coba? Coba assalamualaikum no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh bagus. Nah, tapi begitu ceramahnya datar aja. Nah, terus tangannya sih megang bajunya aja. Jadi karena ini kalau kita pakai Instagram ini, jadi orang nonton seluruhnya, gaya kamu, tatapannya. Nah, kemudian tadi baca Qur'annya tadi, coba ulangi baca Qur'annya tadi. Surah. Nah, ya ayolah coba. A'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi jelas panjang pendeknya ya. Belajar lagi. Kemudian isinya bagus tentang kehidupan rumah tangga ya. Boleh tanya Ustaz siapa buat teks ini? Ustadz Umma Abidin. Gurunya, guru apa ya, orang tua? Guru. Ya, baik. Tapi harusnya memang cerita tentang rumah tangga ini maunya ya untuk ukuran yang remaja, yang dewasa lah ya. Nah, tapi nggak apa-apa, nama kita lomba. Kemudian maunya ditambah lagi dengan hadis Nabi. Tapi tadi ada hadisnya, tapi cuma baca artinya saja ya. Nah, apa tadi sebaik-baiknya kita. Sebaik-baiknya harusnya setelah Quran hadisnya ya, khairukum li ahli ana khairukum li ahli. Jadi bacakan Qurannya, baca hadisnya, baca juga terjemahnya ya. Baik, kemudian masih terkesan menghafal. Jadi tahu ya. Baik, tadi ada pantun, apa pantunnya tadi itu? Pertama, buah pukat apa tadi? Buah pukat, buah tomat untuk bahan bukaan puasa. Pidatoku ini sangatlah singkat. Maklum saya belum dewasa. Begitu ya. Buah pukat, buah tomat untuk bahan buka puasa. Pidato Ananda memang singkat walaupun Anda belum dewasa. Iya. Dibalas ya. Iya, terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya. Ya, terima kasih juga untuk Ananda Syakila Elianer Amira, utusan dari Tanah Merah yang sudah menampilkan penampilan terbaiknya untuk sore hari ini.